Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri dengan NIM 1804030026 dari kelas MBS 6A. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema pengendalian bahan. Poin yang akan saya jelaskan kali ini yaitu mengenai konsep total kualitas. Adapun yang dimaksud dengan quality management atau TQM merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses produk dan pelayanan suatu organisasi. Proses total quality management bermula dari pelanggan dan berakhir pada pelanggan pula. Untuk memahami konsep total quality management, maka terlebih dahulu harus memahami makna dasar dari kualitas dan manajemen agar memperoleh gambaran yang jelas tentang total quality management. Konsep total quality management berasal dari 3 kata, yaitu total, quality, dan management. Adapun pengertian dari kata total itu dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan kata menyeluruh atau terpadu. Kata total atau terpadu dalam total quality management ini menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam organisasi harus terlihat dalam upaya peringkatan terus-menerus. Secara operasional atau mutu, kualitas ditentukan oleh 2 faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelum dan terpenuhnya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Mutu yang pertama disebut quality in fact atau mutu sesungguhnya, dan yang kedua disebut quality in perception, di mana kita dapat disimpulkan bahwa kualitas merupakan suatu sistem yang memberikan keinginan dan kebutuhan pelanggan dalam produk atau jasa agar meningkatkan minat pelanggan terhadap suatu kualitas yang diciptakan lembaga tersebut. Adapun pengertian dari kata manajemen itu pengelolaan yang membutuhkan perencanaan untuk melaksanakan suatu organisasi agar tercapai sasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Gotch dan Davis, komponen dari TQM yang harus diperhatikan dalam menjalankan program pengelolaan kualitas dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fokus pada konsumen, yang kedua obsesi terhadap kualitas, yang ketiga pendekatan ilmiah, yang keempat komitmen jangka panjang, dan yang terakhir yaitu kerja sama tim. Itulah tadi penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Amelia dari kelas MBS 6A NIM 1804030127. Baiklah, di sini saya akan membahas tema mengenai pengendalian bahan. Poin yang akan saya jelaskan yaitu mengenai metode pengendalian kualitas statistikal, di mana metode pengendalian kualitas statistikal ini merupakan bagian visual yang menggambarkan proses yang sedang berjalan untuk mengetahui apakah proses yang sedang berjalan itu sudah berada di batas-batas yang sudah ditentukan sebelumnya atau tidak. Dan metode pengendalian kualitas statistikal ini mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memperoleh jaminan kualitas dengan cara melakukan rencana sampel penerimaan. Yang kedua yaitu menjaga konsistensi kualitas dengan menggunakan kontrol graf. Lalu kita ke keuntungan dan manfaat dari pengendalian kualitas statistikal ini. Yang pertama yaitu untuk memperoleh kualitas yang lebih tinggi dan mengurangi biaya. Yang kedua yaitu penggunaan alat produksi yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas lebih uniform, dan yang keempat itu spesifikasi yang lebih baik, dan yang kelima yaitu inspeksi yang lebih baik. Dalam pengendalian proses ini menggunakan dua jenis data. Data yang pertama yaitu data atribut, di mana data atribut ini merupakan data kualitatif
yang diukur menggunakan daftar pencacahan yang bertujuan untuk penentuan pencatatan dan analisa. Terus yang kedua yaitu data variabel. Data variabel ini merupakan data kualitatif yang digunakan atau yang diukur menggunakan alat ukur tertentu untuk keperluan pencatatan dan analisis. Selanjutnya yaitu materi teori central limit. Materi teori central limit ini merupakan sebuah statistik di mana jika banyak sampel yang diambil dari sebuah populasi yang nilainya yang datanya berhingga. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semakin banyak bertambahnya jumlah sampel yang diambil secara acak, maka distribusi kemungkinan letak nilai min-nya itu lebih dari sampel tersebut akan mengikuti distribusi normal. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnain Yusran dengan NIM 1804030030 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6A. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul pengendalian bahan. Adapun poin yang akan saya bahas, yang pertama pemeriksaan atau inspeksi, dan yang kedua penerimaan sampel. Langsung saja. Poin yang pertama yaitu pemeriksaan atau inspeksi, di mana inspeksi ini dapat diartikan sebagai pemeriksaan secara seksama, pemeriksaan secara langsung mengenai peraturan, tugas, dan lain sebagainya. Nah, apabila kata inspeksi ini dikaitkan dengan pengendalian kualitas, maka inspeksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemeriksaan secara seksama terhadap suatu produk yang telah dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan padanya. Selanjutnya yaitu metode yang dilakukan dalam melakukan inspeksi. Nah, ada dua metode yang dilakukan dalam melakukan inspeksi. Yang pertama, metode inspeksi 100%, di mana metode ini merupakan inspeksi yang dilakukan terhadap semua jumlah produk yang dihasilkan dari produksi, dan teknik pengujiannya tidak boleh bersifat deskriptif atau tidak boleh merusak produk. Nah, metode yang kedua yaitu metode inspeksi secara sampling, di mana metode ini merupakan inspeksi yang dilakukan terhadap jumlah sampel tertentu dari total jumlah produk yang dihasilkan dalam rentan waktu tertentu. Poin selanjutnya yaitu mengenai penerimaan sampel, di mana penerimaan sampel ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, di mana kegiatan penerimaan sampel ini tidak dijadikan sebagai alat pengendalian kualitas, namun dijadikan sebagai alat untuk mengukur apakah produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ini telah memenuhi spesifikasi. Nah, ada dua pengujian dalam penerimaan sampel. Yang pertama, pengujian sebelum pengiriman produk akhir ke konsumen, di mana pengujian ini dilakukan oleh produsen. Dan yang kedua yaitu pengujian setelah pengiriman produk akhir ke konsumen, di mana pengujian ini dilakukan oleh konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu indeks kualitas dalam penerimaan sampel. Nah, ada 4 indeks kualitas dalam penerimaan sampel. Yang pertama, AQL atau tingkat kualitas menurut produsen. Yang kedua, LQL atau tingkat kualitas menurut konsumen. Nah, yang ketiga yaitu EQL, di mana EQL ini merupakan tingkat kualitas antara AQL dan LQL. Yang terakhir yaitu AOQL, di mana AOQL ini merupakan perkiraan hubungan antara bagian kesalahan pada produk.